Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Nah, hari ini Miss Widi akan menjelaskan tentang materi kita untuk agama Islam kelas 11, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Baik, kita simak baik-baik ya. Nah, pada hakikat kehidupan, manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, yaitu dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian, alam yang akan dilalui oleh manusia itu ada 6. Yang pertama itu ialah ruh, kemudian yang kedua rahim atau dalam kandungan, ketiga dunia yang sekarang ini kita jalani, kemudian yang keempat itu alam kubur, dan kelima hari kiamat, dan yang keenam itu adalah hari kebangkitan. Nah, kemudian hukum untuk sholat jenazah. Ya, yang pertama itu ialah fardu kifayah. Nah, apa arti dari fardu kifayah? Fardu kifayah artinya wajib bagi sebagian kaum muslimin, atau jika sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak wajib oleh sebagian yang lain. Namun, jika tidak ada satupun yang melakukan, maka semua kaum muslimin di daerah tersebut berdosa. Jadi, fardu kifayah inilah merupakan hukum dari sholat jenazah. Kemudian di sini saya sudah berikan contoh hukum-hukum lain dalam Islam ya. Ada fardu ain, kemudian ada fardu kifayah, kemudian ada sunnah. Ya, sunnah ini terbagi menjadi muakkad dan ghairu muakkad. Kemudian ada makruh, mubah, dan haram. Jadi ada 6 jenis hukum-hukum dalam Islam. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang apa tindakan yang harus kita lakukan terhadap orang yang akan meninggal. Ya, yang pertama yaitu mengunjungi agar lekas sembuh, kemudian hendaknya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian hendaklah diajari membaca tauhid, dan yang terakhir ialah hendaklah dibacakan surah Yasin di sebelahnya. Jadi ini tindakan yang kita lakukan terhadap orang yang akan meninggal ya, orang yang akan meninggal. Nah, kemudian di sini juga ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 158 yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi nggak ada satu manusia pun di dunia yang akan hidupnya kekal, karena semuanya pasti akan merasakan kematian. Nah, ini dia yang selanjutnya yaitu perlakuan terhadap orang yang baru meninggal. Ya, apabila kita melihat orang yang baru meninggal, maka yang pertama kita lakukan ialah memejamkan matanya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan, kemudian ditutupi dengan kain yang bersih ke seluruh anggota badannya untuk menjaga kehormatan jenazah. Kemudian boleh mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya, dan yang terakhir yaitu segera membayarkan hutang atau pinjaman dari almarhum. Jadi ada 4 hal atau 4 perlakuan yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal. Nah, kemudian bila ada orang meninggal, kita tentunya pernah mendengar sebuah kata itu takziah. Nah, takziah itu apa sih? Takziah adalah menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya. Jadi inilah pengertian dari takziah ya, yang selama ini mungkin kita hanya tahu setiap ada orang meninggal kita melakukan takziah. Jadi ini arti dari takziah. Kemudian, nah, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Ya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Yaitu yang pertama yaitu memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir itu ialah menguburkan. Jadi ada 4 hal atau 4 kewajiban umat Islam bila ada orang yang meninggal. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas tentang memandikan jenazah. Nah, syarat jenazah yang dimandikan itu ada 3. Yang pertama tentunya beragama Islam, kemudian yang kedua didapati tubuhnya meskipun sedikit, kemudian tidak dalam keadaan mati syahid. Ya, kemudian syarat orang yang memandikan jenazah yaitu orang terdekat, yaitu suami, istri, atau muhrimnya,
Kalau muhrim tidak ada, hendaknya orang yang mengerti dan dapat dipercaya, atau dalam arti memiliki jenis kelamin yang sama terhadap orang yang meninggal. Bila yang meninggal laki-laki, maka yang memandikan ialah laki-laki. Dan bila yang meninggal itu ialah perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Kemudian cara memandikan jenazah itu ada 7. Yang pertama ialah meratakan air ke seluruh badan. Jenazah diletakkan di tempat yang tinggi dan sunyi, kemudian aurat jenazah tertutup. Membersihkan bagian kobul dan dubur, memulai dari bagian yang kanan menggunakan air dingin dan suci. Setelah dimandikan, mayat diwudukan. Jadi ini cara memandikan jenazah. Nah, selanjutnya mengkafani jenazah. Ya, ini merupakan rukun yang kedua, yaitu ukuran disesuaikan badan. Nah, biasanya kain kafan yang digunakan itu ialah 3 lapis untuk mayat laki-laki dan 5 lapis untuk mayat perempuan. Nah, kain kafan ini dari harta peninggalan si mayat, dapat diambil dari Baitul Mal. Jadi ini cara mengkafani jenazah. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, setiap helai kain diberi harum-haruman. Yang kedua, kain dihamparkan terlebih dahulu. Setelah itu mayat diletakkan di atas hamparan kain kafan. Dan selanjutnya kain kafan ditutupkan rapat kemudian ditali. Nah, posisi tangan seperti waktu sholat. Jadi ini tata cara mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga setelah tadi yang pertama mandikan, kemudian mengkafani, dan rukun yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Ya, syarat sholat jenazah itu yang pertama ialah suci dari hadas besar dan kecil, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Kemudian yang kelima, diletakkan sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Jadi ada 5 syarat dari sholat jenazah. Kemudian yang selanjutnya ialah rukun sholat jenazah. Yang pertama itu ialah niat. Yang kedua takbir 4 kali. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah sesuai takbir pertama. Kemudian yang keempat membaca sholawat atas Nabi sesudah takbir kedua. Dan yang kelima membaca doa untuk mayat setelah takbir ketiga. Dan yang keenam mengucapkan salam. Jadi ada 6 rukun sholat jenazah. Selanjutnya menguburkan jenazah. Ini rukun yang keempat. Yang pertama itu ialah lubang kubur disesuaikan dengan tubuh mayat. Yang kedua, memasukkan jenazah dengan pelan-pelan. Yang ketiga, dibuka mukanya dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, dikumandangkan azan dan iqomah. Yang kelima, tanah diuruk sampai penuh aman dari binatang buas. Jadi ada 5 tata cara dalam menguburkan jenazah. Nah, ini merupakan rukun yang keempat setelah memandikan, kemudian mengkafani. Dan yang ketiga itu menyolatkan, dan yang terakhir itu ialah menguburkan jenazah. Nah, setelah menguburkan jenazah, yang kita lakukan selanjutnya ialah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini kita lakukan dengan cara mengucapkan salam ketika masuk gerbang pemakaman, kemudian menyampaikan doa-doa kepada Allah memohon ampunan, dan tidak boleh menduduki kuburan. Jadi ada 3 tata cara ziarah kubur ya, apabila kamu ingin melakukan ziarah. Ini ada 3 tata cara melakukan ziarah kubur. Nah, itu tadilah materi kita tentang penyelenggaraan jenazah ya. Rukun dalam penyelenggaraan jenazah yang pertama itu memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, dan terakhir itu menguburkan. Ya, jadi tadi sudah saya berikan apa saja syarat untuk memandikan jenazah, syarat jenazah yang mau dimandikan, ya, kemudian apa sih hukumnya penyelenggaraan jenazah ya. Nah, semoga kalian dapat memahami materi kita hari ini. Ya, saya harapkan kalian bisa menyalinnya di buku catatan kalian masing-masing dan tetap semangat belajar. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.